Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu permasalahan bagi orang awam ketika mereka sholat, lalu setelah selesai sholat dia ragu-ragu meninggalkan salah satu fardu atau rukunnya sholat, atau ragu-ragu terhadap meninggalkan syarat-syaratnya sholat, atau yakin bahwa dirinya telah meninggalkan rukunnya sholat atau syaratnya sholat. Jadi dalam masalah ini ada dua permasalahan. Setelah salam dari sholat ia ragu-ragu terhadap meninggalkan salah satu rukun sholat, atau setelah salam ia yakin bahwa dirinya itu telah meninggalkan atau tidak melakukan salah satu rukun daripada sholat. Kitab I'anatut Thalibin juz 1 sahifah 208. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Fathul Mu'in dulu. Walau syakkalan lamun mang sapa wong ba'da salamin ing dalem sakwise salam fi ikhlali syartin ing dalem cacade syarat au tarki fardin atau ninggalakan fardu ghairi niyatin kang sakliyane niat wa takbiri taharrumin lan takbir ikhram, takbiratul ikhram, lam yukthir, maka orang labeti apa syakku. Wa illa lan lamun labeti ta'asara maka angel apa amru, wa syakko lan masyakot apa amru. Wali anna dhahira lekran setune dhahire iku mudiyuha wis rampunge salat ala sehati ing atase sah. Andai kata ada seseorang ragu-ragu setelah salam, awas, dalam masalah ini ada yang namanya syakun, ada yang namanya wahmun, ada yang namanya dzon, ada yang namanya yakin. Syak di sini termasuk kategori wahm, termasuk kategori dzon. Enggak memasukkan yakin enggak. Kalau syak itu yang aslinya adalah 50% 50%. Jadi ragu-ragu dan tidaknya adalah 50-50. Itu namanya syak. Kalau dzon itu 75% meyakini telah melakukan, yang 25%-nya tidak. Kalau wahm dibalik, 25% itu yang dugaan melakukan, yang 75% adalah tidak. Jadi syak di dalam Fathul Mu'in di sini termasuk memasukkan wahm, kemudian dzon dan syak itu sendiri. Tidak memasukkan yakin, karena nanti urusan yakin masalahnya berbeda. Andai kata setelah salam berarti sudah sholat, sudah selesai sholatnya, karena sudah salam. Setelah salam ia ragu-ragu bahwa ada syarat yang kurang atau yang diragukan, atau meninggalkan kefarduan selain niat dan takbiratul ihram. Kita satu-satu dulu. Andai kata ragu-ragu setelah salam bahwa dirinya itu tadinya sudah suci, lalu setelah salam dari sholat dia meragukan bahwa tadi itu saya sebenarnya sudah batal apa belum, tapi ragu-ragunya itu sudah selesai sholat, sudah selesai, tapi akhirnya dia ragu-ragu tadi saya sebelumnya sudah batal apa belum ya. Atau ia ragu-ragu bahwa dirinya telah meninggalkan rukun daripada sholat, tapi selain takbiratul ihram dan selain niat, maka itu tidak berpengaruh terhadap keabsahan sholat. Artinya sholat tetap dihukumi sah
karena secara zahirnya orang itu berarti sudah selesai melakukan sholat secara sah. Tapi kalau yang diragukannya itu adalah niat, kalau yang diragukannya takbiratul ihram, umpama setelah salam sudah selesai, ya ragu-ragu, tadi saya niat enggak ya waktu sholat, tadi saya waktu sholat takbiratul ihram enggak ya, sudah batal sholatnya otomatis, bukan lagi sah, harus mengulang lagi dari awal. Amma syakku anapun utawi mang fin niyati ing dalam niat, wa takbiratul ihrami lan takbiratul ihram, fayu athiru maka bisa nglabat ya apa syak alal mu'tamadi menurut kaul kang muktamad atau kaul yang kuat yang bisa dijadikan gondelan atau pegangan. Kalau yang diragukan itu adalah niat dan takbiratul ihram, maka itu berdampak membatalkan sholat. Lanjut, khilafan halenu layani liman maring uwong atau lakang dawa akan sepeman fi adamil farqi ing dalam ora anane bedakan wa kharajan kejaba bisa kelawan mangmang. Nah, ini pengecualian daripada ragu-ragu tadi. Apa ma masalah lau tayak kona kang lamun yakin sapa musolli tarka fardin ing ninggalaken fardu ba'da salamin ing dalam sawise salam, fayajibu maka wajib apa albina'u nerusaken malam yatul ing dalam selagine ora suwe apa alfaslu pisahe awayato atawa orang ngedek sapa wong najasan ing najis. Wa enistadbar lan senajan wis mungkur sapa wong atau musolli al qiblata ing kiblat, au takallama atawa wis ngomong sapa musolli, au masya atawa wis mlaku sapa musolli qalilan kelawan sithik. Lah, perbedaannya dengan yakin. Seandainya seseorang itu sudah salam, lalu ia yakin bahwa dirinya itu telah meninggalkan rukun di dalam sholat. Umpama contohnya orang yang sholat maghrib umpama harusnya 3 rakaat baru salam, ternyata ini baru 2 rakaat dia salam. Setelah salam ia, karena waktu salam dia awalnya meyakini bahwa dirinya sudah selesai, tapi setelah salam ini dia tahu, karena itu ada orang yang mengasih tahu, memberitakan bahwa maghribnya hanya 2 rakaat dan kurang 1 rakaat, maka hukumnya fayajibu albina'u, hukumnya dia wajib untuk meneruskan sholatnya. Jadi tidak perlu mengulang kembali dari awal, nggak usah, tinggal langsung berdiri lagi menambahi 1 rakaat lagi. Dan jangan lupa nanti sebelumnya salam dia sujud sahwi. Tapi itu pun antara ia salam yang pertama tadi dengan ia ingat bahwa dirinya adalah telah meninggalkan rukunnya sholat atau tidak dengan waktu yang lama. Nah, inilah yang akan menjadi masalah, seberapa batasan waktu yang terhitung lama dan waktu yang tidak dihitung lama antara ia salam lalu ia ingat bahwa dirinya meninggalkan rukun. Nanti ada penjelasan di bawah. Selama ia tidak lama setelah ia salam dari yang pertama tadi dan dia ingat bahwa dirinya telah meninggalkan, maka ia cukup langsung menambahi rukun yang tertinggal tadi, tidak perlu mengulang dari awal. Bahkan ya, selama ia tidak lama waktunya dan tidak menginjak najis. Berarti kalau sudah salam ternyata waduh saya kurang 1, tadi baru 2 rakaat salam, tapi kakinya sudah nempel ke najis, batal, harus mengulang dari awal karena sudah terkena najis. Selama tidak lama dan selama
tidak menginjak najis tadi terhukumi harus meneruskan sholatnya, tidak perlu mengulang dari awal sekalipun ia sudah berpaling dari arah kiblat, sekalipun ia sudah berbicara, sekalipun ia sudah berjalan sedikit. Qala ngendika sapa Asy-Syaikh Zakaria fi Syarhir Raud, wa in kharaja lan senajan wis metu sapa musolli minal masjidi saking masjid. Bahkan menurut Syekh Zakaria di dalam kitab Syarhur Raud, sekalipun orang itu sudah keluar dari masjid, itu hukumnya dia masih bisa kembali lagi dan meneruskan sholatnya untuk memenuhi rukun yang tertinggal tadi. Nah, wal marji'u utawi pangonan balik fitunil fasli ing dalem suwene pisah wa qasri lan pendeke fasl ilal urfi maring adat. Ini satu pendapat. Seberapa sih hitungannya ketika selesai salam ia ingat kemudian dia meneruskan kembali, antara selesai salam dan dia ingat itu mana berapa lama dan berapa yang terhitung pendek? Maka kaul yang pertama dikembalikan kepada adat. Jadi kalau menurut adat itu sudah terhitung lama, berarti lama. Kalau menurut adat itu terhitung pendek, ya berarti pendek. Ini kaul yang pertama, kembali kepada uruf atau adat. Wakila, ini pendapat yang kedua. Wakila diucapakan yu'tabaru diwilang-wilang apa al-qasru pendek bil qadri kelawan kira-kira alladzi nukila kang wis dinukil apa qadar anin nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khabari dzil yadaini ing dalam khabare atau hadisnya dzul yadain. Nah, kalau menurut Kil yang dihitung pendek itu ini sesuai dengan sejarah hadis Nabi yang kita kenal dengan hadis Dzul Yadain. Dzul Yadain ini adalah sahabat Nabi, asli namanya adalah Khirbak. Karena tangannya panjang, Nabi biasa melakop namanya dengan nama, memanggilnya Dzul Yadain, orang yang mempunyai dua tangan. Kalau nama aslinya adalah Khirbak. Apa sih hadis ini? Ini dalam i'anah dijelaskan wa huwa ta'i khabaru dzil yadain iku ma hadis rawahu kang wis ngriwayataken ing emas sapa Abu Hurairah. Abu Hurairah qala ngendika sapa Abu Hurairah, salat bina kelawan kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhur ing zuhur awil asra atawa ing asar. Ini kalau dalam i'anah seperti ini kalimatnya. Ini berbeda juga dengan kalimat yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Keterangannya maksudnya sama tapi keterangannya agak berbeda kalimat. Rasulullah sholat beserta dengan kami. Entah itu sholatnya zuhur atau asar. Ini bahasa awil asra adalah syakun minar rawi atau adanya keraguan-raguan dari rawi. Entah itu Rasulullah pada waktu itu menjadi imam sholat zuhur atau sholat asar. Fasalama nuli uluk salam atau salam sapa Rasulullah mirraqatin sengrong rakaat. Setelah dapat 2 rakaat ternyata Rasulullah salam pada sholat zuhur yang seharusnya 4 rakaat, asar pun seharusnya 4 rakaat. Tapi Rasulullah baru dapat 2 rakaat, Rasulullah langsung salam. Tsumma atanu linekani sapa Rasulullah khosabatan ing kayu bil masjidi ing dalam masjid. Setelah salam, lalu Rasulullah menghampiri sebuah kayu yang ada di masjid. Wattakalan lelayangan atau deleng-delengan, apa bahasa Indonesianya? Ya tidur-tiduran alaiha ing atas khosabah ka'annahu kaya-kaya satuna Rasulullah iku ghadbanu
bendu atau lagi bendu lagi murka. Setelah salam dari sholat 2 rakaat tadi, Rasulullah mendatangi kayu yang ada di masjid, dan lalu Rasulullah di situ tidur-tiduran di atas kayu tersebut, seolah-olah Rasulullah sedang dalam keadaan godban, bendu, murka. Para sahabat pada waktu itu nggak ada yang berani bertanya. Ini kalau di dalam kitab Subul Salam itu ada penjelasannya di situ. Itu para sahabat itu keluar, berbondong-bondong keluar dari masjid, bingung. Ini sholat Rasulullah ini lupa atau memang sholatnya sengaja dikosor. Tapi para sahabat nggak ada yang berani mempertanyakan kepada Rasulullah. Termasuk Sayyidina Umar nggak berani, Sayyidina Abu Bakar nggak berani. Semuanya sama. Akhirnya ada salah satu sahabat yang berani bertanya kepada Rasulullah, adalah Khirbak, yang dengan julukan oleh Rasulullah disebut Dzul Yadaini. Sehingga hadis ini pun dikenal dengan hadis Dzul Yadain. Lah, faqala maka ngendika maring Rasulullah sapa Dzul Yadaini, Dzul Yadain. Akhirnya Dzul Yadain inilah dia berani bertanya kepada Rasulullah, aku siratis sholatu amnasita ya Rasulullah. Aku sirat apa to dikosor? Apa as-sholatu sholat amnasita apa to lali sapa tuan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Akhirnya Dzul Yadain berani bertanya, ini sholatnya dikosor apa panjenengan lupa Rasul? Ini kata Dzul Yadain. Sahabat yang lain nggak ada yang berani, hanya satu orang ini. Faqala maka nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi Rasulullah li ashabi maring pira-pira sahabat Rasulullah, ahakku ma yaqulu Dzul Yadaini, ahakku ma ana toh iku bener hak ma utawi barang atau kaul yaqulu kang ngucap ing ma sapa Dzul Yadaini, Dzul Yadain. Akhirnya Nabi bertanya, apakah benar apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Qalu, pada ngucap sapa jamaah, na'am, nggih, leres kanjeng Nabi, betul. Fa shalla maka nuli salat sapa Rasulullah rakaatain ing 2 rakaat ukhrayaini kang weneh karone, tsumma sajada nuli sujud sapa Rasulullah sajdataini kelawan 2 sujudan. Ini kalau di dalam kitab Subul Salam penjelasannya adalah Rasulullah ini menjawab dulu pertanyaan Dzul Yadain, lam tuksor as-sholatu walam ansa. Sholat enggak digosor dan juga enggak lupa. Kalau di dalam kitab Subul Salam dijelaskan bahwa Nabi panjenengan sholat 2 rakaat langsung salam, apakah sholat ini dikosor atau panjenengan lupa? Dua-duanya enggak. Sholat itu enggak dikosor dan saya enggak lupa. Nah, di sini tapi akhirnya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah benar apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Sahabat jawab, para jamaah, leres kanjeng Nabi, betul. Dan Nabi akhirnya melanjutkan sholat 2 rakaat, dan sebelumnya salam itu dilakukan dengan sujud sahwi. Dari sini, ini pembahasan yang tadi, antara Rasulullah salam dari 2 rakaat yang pertama, lalu Rasulullah berjalan menuju kayu yang ada di masjid, lalu Rasulullah di situ tidur-tiduran sebentar. Lalu sahabat Dzul Yadain bertanya kepada Nabi, lalu Nabi menjawab, dan Nabi bertanya kepada sahabat, dan sahabat pun menjawab. Lalu Nabi berjalan lagi menuju tempat sholat, dan Nabi melanjutkan sholat 2 rakaat yang belum dilakukan. Ini yang akhirnya oleh kaul yang kedua dijadikan patokan, boleh orang melanjutkan sholatnya ketika meyakini bahwa sholat itu
di dalam sholatnya telah meninggalkan rukun, lama daripada ketika salam, dan ingat bahwa dirinya telah meninggalkan rukun, jarak lamanya seperti sejarah Rasulullah dengan Dzul Yadain. Ini pendapat yang kedua. Watulu lan diwilang-wilang dawa bima kelawan barang zada kang luwi apa ma alaihi ing atas qadar. Kalau waktunya lebih lama daripada waktu seperti yang dilakukan oleh Nabi ketika salam dan Nabi memulai ingat lagi dan Nabi memulai lagi sholat, kalau lebih lama dari itu maka terhitung waktunya dikatakan tul atau panjang. Maka kalau pemisahnya dikatakan panjang berarti tidak bisa meneruskan sholatnya, harus memulai dari awal. Wal mangkulu ta kang dinukil fil khabar dalam hadis iku annahu satune kanjeng Nabi iku koma ngadeg sapa Nabi wa madolan liwat sapa Nabi ilana hiyatil masjid maring pelataran masjid waraja'a. Ini kalau di dalam i'anatul talibinnya al munasib waraja'ahu dzul yadaini. Ini yang pasnya kalimatnya bukan waraja'a dzal yadaini tapi waraja'ahu dzul yadaini. Di waraja'ulan kembali ing Nabi sapa dzul yadaini dzul yadain. Maksudnya di sini intaha wis tutup apa kaule Zakaria. Perkara yang dinukil di dalam hadis bahwa Nabi itu sudah melakukan, sudah berdiri, Nabi lewat di pelataran masjid, lalu kembalinya Dzul Yadain dan bertanyanya sahabat. Ini yang hanya pas dikumpulkan menjadi waktu dikatakan pendek sehingga bisa meneruskan sholatnya tanpa harus mengulang dari awal. Wahakalan nyeritakan sapa Ar-Rafi'i Imam Rafi'i anil Buwaiti saking Imam Buwaiti annal fasla ing satuna pemisah atau wila kang dawa kang suwe iku ma barang yazidu kang luwihi apa ma ala qadri rakaatin ing atase kira-kira sarakaat. Kalau menurut Imam Rafi'i meriwayatkan bahwa pemisah antara salam dan ingat bahwa dirinya meninggalkan rukun yang dikatakan panjang apabila lamanya melebihi 1 rakaat. Berarti kalau mau ingin dikatakan pendek harus kurang daripada 1 rakaat. Ini kaul yang ketiga berarti. Qala ngandika sapa Abu Ishaq. Wa an Abi Hurairah, dan di sini ada kalimat wa an Abi Hurairah kalau di dalam i'anatul talibinnya la'allahu ghairus sahabi al-masyhur. Kemungkinan ini bukan Abu Hurairah karena bukan sahabat. Nah, ada makna dari saya Ibnu Abi Hurairah, kemungkinan anaknya Abi Hurairah. An-natawil utawi dawu an-natawila, mana setuhune dawa iku qadru sholati kira-kirane salat allati kana kang ana sapa musolli iku fiha ing dalam salat. Menurut di sini Ibnu Abi Hurairah bahwa yang terhitung panjang adalah kira-kira sepanjangnya sholat yang ia lakukan. Nah, maka intinya adalah hasil daripada pembahasan kali ini, jika setelah salam ia ragu-ragu terhadap meninggalkan rukun atau cacatnya syarat, selama yang diragukannya bukan niat sholat, selama yang diragukannya bukan takbiratul ihram, maka tidak berpengaruh, alias sholat tetap sah. Kalau yang diragukannya adalah niat dan takbiratul ihram, maka batal sholatnya, harus mulai dari awal. Dan apabila setelah salam ia meyakini telah meninggalkan rukunnya sholat, maka dia hukumnya wajib meneruskan sholatnya
tanpa harus mengulang dari awal, sekalipun ia sudah berbicara, sudah berjalan sedikit, selama ia antara setelah salam dan memulai atau teringat kembali akan memulai sholat yang melanjutkan, tidak terhitung lama atau alias waktu yang pendek. Dan waktu yang pendek itu ada beberapa kaul yang berpendapat, ada yang mengatakan akan terhitung pendek bila waktu terpisahnya adalah 1 rakaat, ada yang mengatakan sesuai dengan sejarah Nabi dalam hadis Dzul Yadain, ada juga yang mengatakan kira-kira sepanjang sholat yang ia lakukan. Dan satu catatan lagi, selama ia tidak menginjak najis. Karena sudah menginjak najis, maka tidak bisa meneruskan sholatnya, dirinya harus mengulang dari awal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.